warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Guru yang sudah hadir dalam kegiatan pra-observasi hari ini, dan nanti sekalian kita observasi beberapa item. Cuman sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan salam dulu, salam khas dari Kalimantan ya, biar kita tahu semua. Tabe salamat linu nalatai, salam sujud karenden melempang. Adik kata lino, bacuramin kasarga, basengat kacubata. Harus. Baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Saya akan menanyakan satu persatu dengan Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau hal-hal yang memang nanti berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu. Saya akan bertanya, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu. Baik, silakan. Saya akan bertanya kepada Ibu Supriyanti selaku guru IPA dulu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Tujuan pembelajaran saya pada modul ajar kali ini di kelas 8 yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian zat aditif. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam zat aditif pada makanan. Baik, selanjutnya saya akan bertanya lagi buat tim, bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai selama melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, Bu? Area pengembangan yang ingin kami capai adalah siswa mampu menerapkan hal-hal yang sudah kami ajarkan di lingkungannya, di mana pada saat ini kami melaksanakannya di ruang lab IPA dengan pembelajaran secara berkelompok. Dari hasil nanti diharapkan siswa mampu juga menerapkannya di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya untuk rancangannya gimana Bu? Untuk rancangan belajarnya? Rancangan modul ajar pada materi zat aditif di kelas 8 ini, di mana kami menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana menggunakan model pembelajaran tatap muka. Pada model pembelajaran discovery learning ini, kami menggunakan tahap pertama yaitu pemberian rangsangan, di mana siswa kita perkenalkan tentang apa zat aditif, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah. Kami memperlihatkan bahan-bahan minuman berbungkus pada siswa agar siswa mengetahui masalah apa yang perlu diungkap dari minuman berbungkus tersebut. Kemudian mereka mengidentifikasi zat aditif apa yang ada pada minuman berbungkus tersebut. Kemudian siswa akan mengumpulkan data. Setelah data diperoleh akan dibahas pembuktian dari data tersebut, dan terakhir siswa menarik kesimpulan. Demikian tentang rancangan pembelajaran saya pada modul ajar zat aditif di kelas 8. Untuk media gimana Bu Atin? Menggunakan apa? Untuk media kami menggunakan proyektor, di mana kami tampilkan PPT mengenai materi zat aditif. Oke. Baik, untuk selanjutnya kapan kira-kira itu akan dilaksanakan? Insya Allah kami laksanakan pada tanggal 13 November tahun 2024. Ya, baik. Saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapatkan setelah Ibu mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan setelah atau sebelum melaksanakan kegiatan KBM di kelas atau pra observasi ini, Bu? Pada pra observasi ini yang saya dapatkan adalah saya dapat menyusun secara terperinci bahan materi apa yang perlu saya persiapkan, kemudian media apa yang perlu saya persiapkan juga, kemudian
Bahan-bahan praktek yang akan digunakan juga akan saya sediakan sebelum melaksanakan observasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Supriyatin selaku guru IPA. Baik, selanjutnya saya minta kepada Bapak Sdioko selaku guru matematika untuk menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan berdiferensiasi dan sosial emosional. Peserta didik nanti dapat menentukan faktor persetujuan terbesar atau FPP serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata secara bekerjasama dan dalam kelompok. Ya, oke. Selanjutnya Pak, langsung saja untuk area pengembangan yang ingin dicapai. Untuk area pengembangan, karena tujuannya adalah untuk menentukan faktor persetujuan terbesar dalam menyelesaikan masalah dengan tepat dan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab ke kelompok. Jadi area yang pertama adalah saya terkait dengan faktor persetujuan terbesar atau FPP secara tepat. Yang kedua adalah bagaimana nanti siswa itu selain bisa menentukan FPP, dia bisa bekerja sama dengan kelompok tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke rancangan pembelajaran atau dengan strategi pembelajaran. Silakan Pak. Untuk rencananya sih ini tuh menggunakan model PBL atau problem based learning yang saya padukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Untuk berdiferensiasi nanti rencananya yang akan saya terapkan adalah diferensi proses, di mana nanti sebelum dilaksanakan saya berikan sebuah asesmen diagnostik untuk membagi siswa-siswa ke dalam kelompok-kelompok agar nanti dalam proses diferensiasi bisa berjalan dengan maksimal. Kelompok tersebut adalah kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi, di mana nanti masing-masing kelompok akan diberi LKPD, di mana LKPD tersebut secara umum sama, cuma ada tanggung jawab yang berbeda. Jadi kelompok rendah nanti tingkatannya lebih ringan dibanding kelompok sedang, dan kelompok sedang nanti lebih ringan kalau dibanding kelompok berat. Itu. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, karena yang saya nanti rencana adalah waktunya agak siang, saya berencana nanti membuat siswa itu fokus atau siap dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga perlu dilaksanakan sebuah persiapan terhadap emosi siswa tersebut. Medianya Pak, untuk media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama menggunakan PPT, PowerPoint, kemudian LCD proyektor, kemudian Chromebook, LKPD, kertas HVS, kertas manila, gunting, dan lem kertas. Kapan akan dilaksanakan itu Pak? Rencananya nanti hari Senin itu tanggal 11 November untuk kelas 7B pukul 9.45 sampai 11.05. Oke. Apa yang Bapak dapat dari pra observasi hari ini Pak? Dari kegiatan pra observasi ini saya mendapatkan sebuah dorongan terkait dengan rencana saya. Saya semakin lebih yakin terkait apa yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran nanti. Yang kedua, dengan adanya diskusi ini saya menjadi terbuka kembali bagaimana ketika nanti pembelajaran saya bisa berjalan lancar, saya perlu menyiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga di hari nanti bisa berjalan dengan baik apa yang sudah saya tetapkan ini. Terima kasih Pak Sdioko selaku guru matematika. Baik, selanjutnya Ibu Sunarsi selaku guru BK. Silakan Bu. Tujuan pembelajaran atau tujuan dari bimbingan konseling yang akan Ibu sampaikan anak-anak nanti. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk yang pertama, topik pelayanannya akan saya berikan yaitu tentang percaya diri, langkah awal meraih mimpi.
Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang percaya diri itu sendiri dan juga memahami ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri. Kemudian peserta didik juga dapat mengikuti langkah-langkah agar selalu percaya diri sebagai awal meraih mimpi, dan peserta didik nantinya dapat meningkatkan rasa percaya diri sebagai awal meraih mimpi. Selanjutnya untuk pengembangan BK nanti Area pengembangan layanan yang saya berikan nanti itu sasarannya untuk seluruh peserta didik, terutama untuk kelas 7, peserta didik kelas 7 yang baru memasuki masa transisi, yaitu masa transisi dari anak-anak ke remaja awal. Oke. Selanjutnya untuk strateginya bagaimana Bu? Strategi yang saya berikan yaitu tentang layanan klasikal. Layanan klasikal yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh peserta didik dalam satu kelas secara bersamaan dan dalam satu waktu. Medianya untuk Media kegiatannya? saya gunakan nanti LCD, kemudian slide PowerPoint, video, dan LKPD. Kapan kira-kira akan dilaksanakan Bu? Insya Allah hari Selasa tanggal 12 bulan November. Sama pertanyaannya ya, jadi gimana sih rasanya setelah melaksanakan pra observasi ini? Rasanya sedikit lega, Ya. di sini saya juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu saya persiapkan dan apa saja yang harus saya lakukan nantinya. Terima kasih Ibu Sunarsi selaku guru BK. Selanjutnya Ibu Irnawati selaku guru bahasa Indonesia. Silakan Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk di sini saya akan mengajarkan materi tentang teks iklan. Jadi tujuan yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan tentang pengertian teks iklan. Selanjutnya siswa mengetahui jenis-jenis apa saja iklan itu dan media dalam menyampaikan iklan. Ya, selanjutnya untuk Selanjutnya untuk area pengembangan ini. dalam konteks pengembangan materi teks iklan, area pengembangan yang ingin didapatkan atau dicapai itu diantaranya meliputi beberapa aspek nanti tentang pemahaman konsep iklan, selanjutnya analisis teks iklan, kemampuan menulis teks iklan, dan pengembangan keterampilan komunikasi. Oke, selanjutnya untuk rancangan pembelajaran atau strateginya Bu. Untuk rancangan yang akan saya ajarkan untuk pertemuan mengajar materi teks iklan, siswa itu nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas LKPD tentang informasi saja apa saja yang ada di dalam sebuah teks iklan. Medianya Bu. Media menggunakan LCD dan saya tampilkan contoh dari teks iklan tersebut. Oke. Kapan akan dilaksanakan itu Bu? Saya akan melaksanakannya pada Selasa 12 November jam 7 sampai jam 9.15. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini untuk yang pra observasi ini, Setelah saya melakukan observasi, saya dapat mengetahui kegiatan sebelum masuk ke dalam kelas apa saja yang perlu disiapkan sebelum masuk kelas. alhamdulillah berarti sudah enakan. Selanjutnya silakan Ibu Listia Yukarni selaku guru IPS. Apa sih tujuan Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini nanti? Tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran saya di kelas, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bentuk muka bumi di Indonesia. Baik, lanjut area pengembangan untuk kegiatan itu nanti gimana? Area pengembangannya, saya melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan memberikan materi berupa kumpulan gambar atau video mengenai contoh aktivitas manusia di musim kemarau. Saya memandu siswa untuk bekerja sama secara berkelompok untuk mencari dampak cuaca dan iklim terhadap aktivitas manusia. Untuk rancangan ataupun strategi yang akan dilaksanakan gimana Bu? Rancangan pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran tatap muka sehingga peserta didik mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin dan bekerja sama di dalam kelompok. Baik, untuk media yang akan Ibu gunakan nanti apa Bu? Media pembelajaran yang akan digunakan yang pertama adalah proyektor, terus gambar-gambar mengenai pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang.
PowerPoint tentang pembelajaran dan LKPD. Baik, yang Ibu sampaikan ini tadi apakah sudah dilaksanakan apa belum? Sudah saya laksanakan. Sudah dilaksanakan. Ya. Dan kira-kira apabila itu nanti mau diulang kembali di kelas berapa, Bu? Di kelas 8B. Kapan? Di tanggal 15 November tahun 2024 untuk kelas 8B di jam pertama dan jam kedua. Oke, terima kasih. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pra observasi hari ini, Bu? Yang saya dapatkan dari pra observasi hari ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara penyampaian pembelajaran di kelas dengan benar dan hal-hal apa saja yang saya akan siapkan. Oke, terima kasih Bu Lusti Ayu Karni. Baik, selanjutnya Ibu Magda Mantuan selaku guru IPA. Silakan Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti gimana, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke kelas 7 ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk area pengembangannya, Bu? Untuk area pengembangannya itulah pembelajaran di kelas dengan cara berkelompok, karena ini eksperimen ya atau percobaan, jadi mereka melakukan praktek di kelas. Kemudian dengan menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rancangan pembelajaran atau strategi yang akan Ibu gunakan nanti apa, Bu? Strateginya yang pertama, saya memperkenalkan dulu apa itu perubahan fisika, kemudian apa itu perubahan kimia. Setelah itu baru mereka melaksanakan praktek atau percobaan di kelas. Medianya yang akan digunakan? Yang media yang digunakan adalah yang pertama, saya pakai LCD proyektor untuk memperkenalkan bahan-bahan. Kemudian yang kedua adalah media dari barang-barang yang ada di sekitar seperti kertas, gunting, korek, karena ini kan untuk melihat perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kapan kira-kira akan dilaksanakan, Ibu? Atau itu sudah dilaksanakan? Ini sudah dilaksanakan. Kira-kira akan diulang atau tidak? Bisa kalau misalnya diminta, bisa ya. Oke, terima kasih, Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari pra observasi hari ini? Yang saya dapat adalah saya bisa menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai di kelas untuk percobaan. Kemudian saya bisa memperoleh apa sih tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Oke, terima kasih Bu Magda Turban. Silakan Ibu Ismawati. Ibu Ismawati selaku guru seni budaya ya, Bu ya? Bahasa Indonesia. Oh iya. Mengambil bahasa Indonesia, Ibu. Silakan, Bu. Tujuan Ibu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Tujuan pembelajaran saya mengambil tek prosedur, mampu menceritakan tek prosedur. Itu aja. Nah, selanjutnya untuk area pengembangannya, Bu. Area pengembangannya di dalam kelas dan praktek secara individu, membuat tek prosedur itu, membuat jeli dan membuat dari setik. Yang dari setik itu dibuat di rumah dan dipraktekkan, dibawa di sekolah dan mereka menceritakannya. Oke. Selanjutnya untuk rancangan pembelajaran ataupun strateginya, Bu. Strateginya mereka mampu menceritakan semuanya itu di dalam kelas dan saya memberikan contohnya di dalam kelas bagaimana cara membuat jeli dan bagaimana cara menyusun setik itu. Medianya, Bu, apa yang digunakan? Medianya HP dan saya memberikan gambar-gambar yang berada di tablet. Kapan akan dilaksanakan itu? Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Iya, oke.
Apa yang Ibu dapat dari kegiatan ini, Bu? Pra observasi ini? Yang saya dapat dalam pra observasi, saya dapat menerima dengan keadaan yang saya dapat, jadi saya begitu antusias untuk mengembangkan kembali di dalam kelas. Terima kasih Bu Ismawanti. Baik, selanjutnya Ibu Wiwi Utami selaku guru bahasa Inggris. Silakan Ibu. Apa tujuan Ibu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang ingin dicapai? Baik, di sini saya fokus pada peserta didik mampu mengidentifikasi informasi rinci dari teks naratif, menganalisis struktur teks, dan yang ketiga itu menyimpulkan atau tujuan atau fungsi sosial dari teks naratif. Oke, untuk areanya apa Bu? Area pengembangan ingin dicapai? Di sini yang saya fokuskan adalah bagaimana mereka menelaah struktur teks tersebut dari orientation, complication, reorientation, dan juga resolution di situ. Selanjutnya untuk rancangannya Bu, rancangan Di strategi. sini saya menggunakan yang pertama yaitu stimulation. Setelah stimulation, kemudian problem statement, mengumpulkan data, kemudian mengolah data, dan terakhir adalah pembuktian dari data tersebut. Langsung ke medianya Bu. Medianya kita menggunakan LCD dan juga proyektor. Di sini. Kapan akan dilaksanakan itu? Tanggal 14 November. Oh, baru. Nanti untuk minggu depan ya. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah kita melaksanakan pra observasi ini? Saya jadi tahu apa yang perlu saya tambahkan dari kekurangan-kekurangan yang saya lakukan sebelum pra observasi. Jadi tahu tujuan pembelajaran bisa saya kembangkan. Oke. Terima kasih Bu Wiwi Utami. Selanjutnya Bapak Muhammad Indra selaku guru agama Islam. Tujuan apa yang ingin Bapak capai? Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 itu siswa dapat mengetahui makna dari zakat dan juga tata cara zakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk area pengembangan pembelajarannya Pak? Area pengembangannya di sini saya ingin siswa itu tidak hanya memahami pengertian zakat fitrah, zakat mal itu saja, tapi juga bisa tahu bagaimana proses dari zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat nanti. Oke. Kira-kira rancangan ataupun strategi yang ingin dicapai nanti apa Pak? Menggunakan apa? Kalau saya menggunakan pertama itu saya sampaikan dulu materi tentang zakat itu seperti zakat fitrah itu apa saja dan zakat mal itu apa saja. Lalu nanti saya tampilkan video bagaimana cara dari cara dari zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari itu supaya selain itu bisa tahu oh begini zakat fitrah dan zakat mal, dan juga mereka bisa tahu nanti fungsi dari zakat itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Medianya Pak? Medianya pasti menggunakan LCD dan proyektor untuk menampilkan video tata cara zakat nanti, dan juga pasti ada buku pelajaran untuk memahami materi tentang zakat tersebut. Kapan kira-kira akan dilaksanakan itu? Insya Allah saya akan melaksanakan itu di tanggal 14 November di kelas 9B. Apa yang Bapak rasakan setelah kita melaksanakan pra observasi ini? Yang saya rasakan adalah di sini saya bisa mengetahui apa kekurangan dari perangkat ajar saya yang bisa saya nanti ubah atau perbaiki nanti untuk kegiatan pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih Bapak Muhammad Indra. Selanjutnya Bapak Muhammad Andre Widodo selaku guru PCOK. Ya, apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin dicapai? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya bermaksudnya saya mengambil kelas 7 ya untuk bahan dari peserta saya. Untuk materi sini yang berkaitan dengan lari start jongkok. Untuk tujuan pelajarannya, di sini saya mengambil spesifik dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerakan spesifik dan fungsional start, posisi kaki, posisi lengan, kemiringan tubuh, finish dari lari jarak pendek atau start ini. Jadi lebih ke pengetahuan dan keterampilannya saya angkat untuk tujuan pembelajaran dari materi saya. Baik. Untuk area pengembangan pembelajarannya Pak? Untuk areanya saya punya 5 area.
Yang pertama itu tentunya saya berharap untuk peserta bisa memahami teknik yang saya ajarkan. Yang keduanya itu kekuatan fisik. Jadi anak-anak diharapkan memiliki kekuatan fisik yang baik setelah materi yang saya sampaikan. Yang ketiga itu berkaitan dengan kecepatan berreaksi karena berkaitan dengan materi start jongkok ya. Start jongkok ini digunakan untuk lari sprint atau lari jarak pendek. Jadi untuk area yang saya ingin capai, yang ketiga itu kecepatan dan reaksi. Yang terakhir tentunya tidak kalah penting yaitu konsistensi dan kebiasaan baik yang harus mereka dapatkan setelah melewati materi yang saya ajarkan. Kira-kira untuk perancangan ataupun strategi pembelajarannya Pak? Untuk strateginya, biasanya kalau di PJOK itu untuk pertemuan pertama itu ada aktivitas di dalam ruangan berkaitan dengan penyampaian materi yang harus mereka pahami, pemahaman awal. Jadi di sini strateginya yang pertama anak-anak itu diminta untuk mengamati berupa PTT atau PowerPoint yang saya sampaikan menggunakan proyektor berkaitan dengan jongkok. Setelah itu jika itu sudah tidak cukup untuk disampaikan di dalam ruang kelas, lalu mereka ke lapangan. Lapangan itu langsung masuk ke kegiatan inti. Di sini saya menggunakan discovery learning ya atau menemukan. Di sini anak-anak itu saya minta untuk mengamati teknik start jongkok yang saya praktekkan baik saya sendiri ataupun oleh satu anak yang dianggap mampu. Setelah itu setelah selesai baru anak-anak itu diminta untuk mencoba mengeksploitasi berkaitan dengan gerakan start jongkok yang sudah dipraktekkan tadi. Nah setelah itu setelah selesai baru mereka mempraktekkan secara itu membuat kelompok. Jadi anak-anak itu diminta untuk membuat kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Medianya karena pertemuan pertama itu proyektor, PTT, terus LKPD, itu untuk jalan dalam ruang kelas. Untuk di luar itu ada lapangan, peluit, bendera, terus ada tali untuk batas startnya dan juga ada pita untuk finishnya. Gitu. Kapan kira-kira akan dilaksanakan Pak? Kalau rencana untuk kedepannya ini sudah dilaksanakan Bu. Jadi jika ada rencana itu di tanggal 13 November itu di kelas 7B. Kelas 7B. Nah, apa yang Bapak dapat setelah kita melaksanakan pra observasi ini Pak? Yang saya dapatkan yang pertama saya diharapkan mampu memahami gaya belajar Mas Redi. Yaitu yang pertama. Ya. Yang kedua tentunya diharapkan dapat mengidentifikasi potensi siswa karena masing-masing anak punya potensi yang berbeda-beda gitu. Yang ketiganya itu membangun hubungan baik antara guru siswa ke siswa gitu. Terima kasih Pak Muhammad Andri Widodo. Selanjutnya Ibu Ernia selaku guru agama Kristen. Silakan Bu. Apa tujuan Ibu yang ingin dicapai dalam pembelajaran Ibu nanti? Ya baik, tujuan saya untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa ini ya supaya peserta didik dapat mengerti dan memahami ya dari pelajaran yang saya berikan. Kemudian dan peserta didik dapat mengimani dari materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian siswa tersebut dapat mempraktekannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk area pengembangan pembelajaran Ibu nanti apa yang akan Ibu lakukan? Untuk areanya, apa saja Ibu? Area yang akan dikembangkan. Area yang saya lakukan dan saya kembang ya beasiswa ya. Menyampaikan materi ya yang saya berikan kepada siswa sehingga siswa dapat mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan. Kira-kira Ibu dalam
kegiatan pembelajaran nanti menggunakan rancangan atau strategi apa Bu supaya anak-anak ini bisa memahami apa yang akan Ibu ajarkan nanti? Penyampaian materi yang saya sampaikan bagi anak supaya mereka dapat memahami, ya. Saya menggunakan media pembelajaran, ya, itu monitor, laptop, handphone, ya, multimedia, perangkat audio, dan sumber pembelajaran yang lain saya menggunakan Alkitab untuk siswa, ya, Alkitab dan internet. Yaitu untuk media tadi sudah Ibu langsung jawab tadi ya langsung. Saya langsung kapan akan Ibu laksanakan itu nanti? Kapan Bu? Ibu nanti kapan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi? Waktunya? Hari apa? Itu maksudnya. Apa sudah dilaksanakan apa belum Bu? Jadi masuk. Ya, sama-sama materi. November lah itu. Ya, 13 November. Apa yang Ibu dapat dari pra observasi ini atau kegiatan tanya jawab saya dengan Ibu ini? Apa yang Ibu dapatkan? Ya, biar dari pasti ya. Apa yang Ibu dapat dari kegiatan pra observasi ini? Maksudnya dari hasil tanya jawab saya dengan Ibu. Jadi tujuannya ya berupa observasi ini untuk mempersiapkan bahan mengajar untuk memberikan kepada siswa supaya ya itu. Supaya apa Ibu? Supaya siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran yang saya berikan. Oke. Baik, terima kasih Bu Ernia selaku guru bahasa, selaku guru agama Kristen. Selanjutnya Bapak Weldy selaku guru bahasa Inggris. Silakan Pak. Bapak yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti Pak. Baik, terima kasih. Karena saya mengambil tema atau bab 3 yaitu di kelas 8 yaitu di PKN kelas 8 tata negara dan pemerintahan. Jadi tujuan pembelajaran yang harapan yang dicapai oleh siswa adalah peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sisi pemerintahan dalam menjalankan negara. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap disiplin, mematuhi peraturan daerah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap berjiwa besar sebagai peneladan sikap Pak pemimpin daerah berikut. Baik Pak. Untuk area pengembangannya apa Pak? Area pengembangan pembelajaran nanti? Area pengembangan yang diharapkan nanti bisa dicapai adalah kebersamaan dan kegotong royongan siswa-siswi. Yang kedua adalah keaktifan siswa dalam berkolaborasi dan diskusi. Yang ketiga adalah karakter gotong royong dan kebinekaan global. Kira-kira untuk rancangan ataupun strategi pembelajarannya Pak menggunakan apa? Strategi yang kita coba terapkan adalah model pembelajaran tatap muka, diskusi, dan juga pembelajaran kontekstual, artinya visual teaching and learning gitu. Untuk medianya Pak? Media pembelajaran? Media yang kita gunakan adalah yang mendukung kegiatan pembelajaran itu yaitu laptop, proyektor, dan juga jaring internet,
dan juga gambar-gambar, foto-foto, dan juga video yang relevan dengan materi yang kita sajikan. Kapan kira-kira akan dilaksanakan itu, Pak? Rencana tanggal 11 November 2024 di kelas 8A. Kelas 8 ya? Ya, kelas 8A. Apa yang Bapak rasakan setelah kita melaksanakan pra-observasi ini? Ya, ada beberapa hal penting yang berharga bagi saya. Yang pertama adalah kita mendapat feedback, saya sendiri mendapat feedback atau umpan balik dari kepala sekolah bahwa dalam merancang pelajaran ada sesuatu yang kita persiapkan dalam hal ini adalah area secara khusus bagi saya adalah area pengembangan yang kita tampilkan di bawah. Kemudian asesmen yang kita siapkan harus bagaimana. Kemudian penilaian kelasnya bagaimana. Itu yang saya khusus bagi saya dapatkan. Terima kasih Bapak Weldy. Selanjutnya Ibu Hilda, guru TIK. Silakan Ibu. Tujuan apa yang akan Ibu atau yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran informatika materi berpikir komputasional, siswa mampu memahami tentang fungsi algoritma serta notasi algoritma. Untuk area pengembangan pembelajaran Ibu, saya melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan memberikan materi berupa tentang algoritma. Saya juga memandu siswa untuk berdiskusi berkelompok tentang algoritma tersebut. ya. Kira-kira untuk rancangan ataupun strategi pembelajarannya menggunakan apa? Rancangan pembelajaran saya itu model pembelajaran tatap muka sehingga peserta didik mampu saya bekali dengan keterampilan berpikir dasar yang tidak hanya relevan dalam informatika tetapi juga bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki keterampilan memimpin bekerja sama di dalam kelompok. Ibu menggunakan apa itu medianya nanti? Medianya itu proyektor, PowerPoint tentang pembelajaran tersebut serta buku LKS yang tersedia. Kapan kira-kira akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan? Akan dilaksanakan Senin 11 November 2024 dari jam 12.25 sampai 14.25 di kelas 7B. Ya. Apa yang Ibu dapat dari kegiatan kita hari ini atau pra-observasi hari ini, Bu? Saya dapat mengetahui bagaimana cara menyampaikan pembelajaran dan hal-hal apa saja yang akan saya sampaikan. Baik. Sudah Ibu? Ya, sekian. Ya, terima kasih Ibu Hilda sebagai penutup pra-observasi kita hari ini. Baik, pada intinya untuk pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu sudah akan kegiatan pembelajaran di kelas dengan memahami apa yang akan nanti Bapak Ibu sampaikan. Walaupun itu hanya tujuan saja, tapi ada yang ingin dicapai. Paling tidak Bapak Ibu sudah konsisten dengan apa yang dituju atau yang ingin dicapai. Yang berikutnya, saya berharap setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa memahami atau menelaah apa kurang atau lebihnya yang Bapak Ibu capai atau Bapak Ibu buat di rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk item pertama ini, untuk diskusi kita tentang tujuan yang akan ditetapkan pada pembelajaran Bapak Ibu nanti.